Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara yang menjadikan kita bahagia di dunia ini, apalagi di akhirat nanti, adalah Allah mengutus kepada kita orang, bahkan makhluk yang paling kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan yang paling menyenangkan adalah ketika kita membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahmat Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah akan turun ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat nomor 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri, dari bangsa manusia. Kamu kenal dia, kamu tahu nasabnya, kamu tahu kebaikan orang itu. Terasa berat atasnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Orang itu penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuli beliau, berbicara buruk tentang beliau, berarti orang ini belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti cinta beliau dan pasti mengikuti ajaran beliau. Disebutkan di dalam Sahih Muslim rahmatullah alaih, suatu malam Nabi Muhammad salat tahajud, beliau membaca Al-Quran. Di antaranya beliau baca surat Ibrahim ayat 36 dan surat Al-Maidah 111 tentang doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Isa agar umatnya oleh Allah diampuni, agar umatnya oleh Allah dimaafkan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika membaca ayat-ayat ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau teringat umatnya. Beliau nangis, beliau angkat tangannya, ya Rabb, ummati, ummati, ya Allah, maafkan umatku ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Semalam suntuk beliau nangis. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad wasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, berangkatlah kau kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada dia, apa yang membuatmu menangis? Kenapa kamu nangis? Lalu Rasulullah mengatakan, beliau ingin umatnya masuk surga semuanya. Beliau tidak ingin umatnya masuk neraka. Malaikat Jibril lapor kepada Allah, walaupun Allah Maha tahu, tapi memang kisahnya dibuat seperti ini. Kata Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa qul lahu
inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wahai Jibril, kau pergi lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada dia, kami Allah akan membuatmu ridha tentang umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu tentang umatmu. Permintaanmu dikabulkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatmu masuk surga semuanya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga semuanya. Itu juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk surga kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Yang tidak mau siapa? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk surga. Yang mendurhakai aku berarti dia enggan, tidak mau masuk surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam riwayat-riwayat yang sahih, ketika Nabi hijrah ke Taif, Mekah sudah tertutup. Beliau ke Taif dengan harapan Taif mau menerima. Ternyata beliau disambut dengan teriakan, hinaan, caci maki. Beliau dilempari batu sampai darah mulia bercucuran dari tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, ini ada malaikat penjaga gunung. Kamu perintahkan apa saja dia akan taat. Lalu datang malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, apakah perlu gunung ini diledakkan agar mereka mati semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, jangan. Inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Jangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, ibunya kafir, saya masih berharap anaknya Islam. Anaknya nanti masuk Islam. Anaknya nanti menjadi pengikutku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku ya Allah, karena mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu ya Allah. Allahu akbar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, ada seekor onta. Onta ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta ini mengadu sambil nangis datang kepada Nabi. Onta nangis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah faham. Dan Rasulullah panggil pemilik onta, hai pemilik onta, takutlah kamu kepada Allah. Kau telah mendolimi ontamu. Ini ontamu curhat kepada aku. Ontamu mengadu kepada aku. Onta cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta merasa damai bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semula mempunyai mimbarnya dari pohon kurma. Beliau kalau khutbah itu mimbarnya pohon kurma. Lalu beliau dibuatkan mimbar yang baru. Dan beliau pindah ke mimbar yang baru itu. Subhanallah. Itu pohon kurma nangis dengan suara yang keras, dan para sahabat mendengar tangisan itu. Ini pohon merasa berat ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pohon rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pohon tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lalu Nabi Muhammad turun dari mimbar yang baru. Beliau peluk pohon itu. Ya, jangan nangis. Allahu akbar. Pohon cinta, merasa damai bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nanti hari kiamat disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, kita bangkit dari kubur, kita berada di padang mahsyar. Manusia semuanya berada di padang mahsyar, mulai manusia yang paling awal sampai manusia yang paling akhir kumpul di padang mahsyar semuanya, telanjang bulat, tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan, matahari di atas kepala. Allah kondisikan tubuh kita kuat, tidak terbakar. Allah murka, dan ini adalah puncak kemurkaan Allah. Allah tidak pernah murka seperti itu, dan Allah tidak akan pernah murka seperti itu. Itu puncak kemurkaan Allah. Masing-masing orang bermandikan keringat. Ada orang keringatnya sampai di mata kaki, di lutut, di pusar. Ada orang tenggelam oleh keringatnya. Tergantung amalnya. Kita lama di padang mahsyar, ma'asyiral muslimin. Ada yang mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, surat Al-Mutaffifin. Sebagian salafus saleh mengatakan 40 tahun, sebagian mengatakan 100 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allahu akbar. Kita nggak bisa bayangkan berapa lama kita di padang mahsyar dalam kondisi seperti itu, puncak kemurkaan Allah. Mari ma'asyiral muslimin, kita bayangkan kita sekarang berada di padang mahsyar. Lalu Allah memberikan ilham kepada kita untuk datang kepada kakek kita, nenek moyang kita, Nabi Adam. Hai Adam, tolonglah kami, berilah kami syafaat. Nabi Adam mengatakan, aku tidak sanggup. Kamu datang aja kepada Nuh, Rasul yang pertama. Kita datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau Rasul yang pertama, tolong kami, beri kami syafaat. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Nuh katakan, kamu datang pada Nabi Ibrahim. Kita datang pada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, berilah kami syafaat. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Ibrahim katakan, kau datang kepada Nabi Musa. Kita datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun ternyata tidak sanggup. Nabi Musa katakan, kau datang kepada Nabi Isa. Kita datang kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak sanggup. Alaihimus salatu wassalam. Nabi Isa katakan, kau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mari kita bayangkan kita sekarang berada di padang mahsyar, ya. Kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Berilah kami syafaat ya Rasulullah, berilah kami syafaat. Kita datang kepada Nabi Muhammad hari kiamat nanti. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, analaha, analaha. Aku akan bantu kamu. Aku bantu kamu. Aku bantu kamu semuanya. Allahu akbar. Lalu Rasulullah sujud di hadapan Allah. Sujud di bawah arasy-Nya Allah. Beliau sujud, beliau puji-puji Allah dengan pujian-pujian yang dahsyat, yang belum pernah ada pujian seperti itu. Allah bukakan pintu-pintu pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau puji-puji Allah. Beliau sujud terus, ya Allah, tolong umatku ya Allah. Beliau sujud. Lalu Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa'tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu, dan berilah syafaat. Kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Allahu akbar. Saat itulah kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar yang disimpan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan kepada makhluk semuanya,
Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita oleh Allah diurusi. Barulah kita oleh Allah diperhatikan. Dan umat yang diperhatikan oleh Allah nomor satu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kami adalah umat terakhir, tapi nanti hari kiamat kami selalu dinomorsatukan. Berkat syafaat, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, apakah ada orang tidak cinta kepada Nabi? Apakah ada orang membenci Nabi? Apakah ada orang tidak mau ikut ajaran Nabi? Sungguh mereka belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak di rumah kita, ma'asyiral muslimin, mempelajari sirah. Wajib di rumah kita punya buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan kepada keluarga kita tiap hari, tiap malam, agar keluarga kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau dan mengikuti ajaran beliau, dan puncaknya masuk syurga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.